Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Warahmatullahi wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidin mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, ada Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Mas Rahmat. Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskuro. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio-radio sunnah, rahimana wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati kita untuk sabar dalam menjalankan ajaran Islam dengan benar dan istiqamah di dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Ikhwas sekalian, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba ke kota Madinah, ketika beliau hijrah, penduduk Madinah pada saat itu memiliki 2 hari sebagai kebiasaan untuk bersenang-senang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yawman?" Ini 2 hari untuk apa? Kebiasaan apa yang mereka kerjakan di hari ini atau 2 hari ini? Maka para sahabat mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu kami sejak di zaman jahiliyah menjadikan 2 hari itu sebagai kebiasaan untuk bersenang-senang, berbahagia, merayakan, bersuka cita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau mengkaruniakan
kepada kalian 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kalian biasa gunakan. Yaumal Adha wa Yaumal Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Para ulama mengatakan bahwa makna dalam hadis ini artinya adalah utruku ma siwahuma. Kalian ambil pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dan tinggalkan selain 2 pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka di dalam hadis ini ada sebuah ajaran, ada tata cara dalam mengekspresikan kebahagiaan dan memilih hari untuk mengekspresikan kebahagiaan itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Para ulama mengatakan bahwa 2 hari itu banyak hal-hal yang diizinkan atau diberikan keringanan untuk kaum muslimin, dirayakan, dibesarkan, dinikmati pada hari yang Allah pilihkan untuk kaum muslimin. Dan hari raya menurut pemahaman para ulama artinya adalah hari yang memang terjadi sebuah kebahagiaan terulang-ulang dan terjadi padanya perkumpulan orang-orang yang besar. Ini yang dikatakan Id. Ya, tidak mesti ini bukan hari raya, akan tetapi ini hanya hari berbahagia saja. Tidak hanya sekedar kosakata atau istilah. Akan tetapi kita ketahui bahwa yang dipentingkan dalam sebuah hukum adalah bagaimana praktek, bukan nama. Ya. Al-Id, kata salah seorang ulama ahli bahasa dan juga seorang tokoh dalam madhab Syafi'i. Beliau adalah Al-Azhari yang meninggal tahun 370 Hijriah. Beliau mengatakan, Al-Idu indal Arab al-waqtu alladhi ya'udu fihi al-farah. Yang dikatakan Id untuk orang Arab, mereka memahami bahwa hari raya yang dikatakan Id itu adalah setiap waktu yang selalu terjadi hari kebahagiaan yang berulang. Wa summiyal 'idu 'idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddad. Dikatakan hari raya itu sebagai sebuah Id karena pada hari itu kebahagiaan yang selalu diperbaharui, dilakukan dan terulang setiap tahun. Nah, sebagian ulama yang lain memberikan definisi bahwa hari raya juga dikatakan ismun lima ya'udu minal ijtima'il 'ami ala wajhin mu'tad. Hari raya atau al-Id itu merupakan nama yang dipakai untuk sebuah pertemuan besar, perayaan besar yang selalu diulang sebagai sebuah kebiasaan. Ini namanya Id. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa kebahagiaan kalian, waktu yang kalian pilih untuk bersenang-senang, itu Allah sudah ganti. Para ulama mengatakan bahwa penduduk ahli Madinah dulu mereka mengadopsi kebiasaan orang Persia. Yang satu adalah hari raya An-Nairuz. Yang satu adalah Al-Mihrajan atau Mihrakan. Dan para ulama mengatakan dua-duanya ini mereka jadikan hari kebahagiaan, hari kebesaran karena adanya perpindahan matahari dari satu bintang ke bintang yang lain. Dan mereka jadikan itu sebagai perayaan. Ya. Dan ternyata Allah ganti. Karena muslimin, orang yang diberi kelebihan, orang yang diberi karunia, Allah Subhanahu wa taala pilih mereka lalu menyamakan diri dengan orang-orang yang tidak Allah pilih. Maka ini menjadi satu renungan untuk kaum muslimin agar tidak menjadi orang yang gampang dan mudah terpukau dengan kebiasaan yang bukan kebiasaan kaum muslimin. Ada perayaan, ada kumpul-kumpul, ada kebiasaan dan tradisi yang bukan merupakan kebiasaan kaum muslimin, bahkan sesuatu yang tidak pantas dikerjakan. Lalu kita ikut-ikut orang banyak, kita ikut bahagia orang banyak, bahkan kalau perlu adalah kebiasaan bukan orang-orang Islam. Maka sudah sepantasnya kita menambah wawasan ilmiah, wawasan agama kita, sehingga kita bisa beragama dengan lurus, beragama dengan tenang, tidak ada takalluf, tidak ada menyusahkan diri, apalagi membiasakan ikut-ikutan lain. Dan tentu kita memiliki identitas mulia, identitas yang istimewa. Selama seseorang mengetahui agama ini dengan utuh dan kita hidupkan syiar, simbol keislaman, maka akan lebih mulia
daripada kebiasaan kita yang kita tinggalkan, lalu kita mengadopsi atau mengikuti kebiasaan orang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kita hidayah dan bimbingannya untuk menerapkan Islam dengan apa adanya, seperti yang dulu pernah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dan yang pernah diterapkan oleh para sahabatnya, sehingga Allah ridha kepada mereka. Kita pun ingin diridhai oleh Allah sebagaimana Allah ridha kepada mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa senantiasa memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta 021 2123 2333. Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Silahkan Mas Rahmat. Kita bacakan pertanyaan via website. Pertanyaan pertama dari Didi di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Cucu pertama Ana telah lahir seorang laki-laki. Insya Allah di hari ke-7 akan dilaksanakan potong 2 kambing dan cukur rambut lalu ditimbang seharga perak. Akan tetapi dari pihak besan setelah potong kambing akan diadakan acara marhaban. Ana sudah menyampaikan bahwa acara tersebut tidak ada tuntunannya. Pertanyaannya, apakah sikap Ana sudah benar ya Ustadz? Apakah hukumnya kalau kita ikut menghadiri acara tersebut? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Iya, yang pertama, apa yang Anda sarankan itu sudah benar. Sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sunnah ketika seseorang diberi karunia keturunan, maka pada hari ke-7 disunnahkan untuk melaksanakan akikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih menyatakan, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama berbeda pendapat, maksudnya tergadaikan bagaimana, tapi intinya adalah penekanan bahwa akikah itu sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya, sekalipun sebagian ulama mengatakan anak ini akan terhalang dari memberikan syafaat kepada orang tuanya selama dia waktu hidup belum diakikahin. Maka sebagian ulama mengatakan kalau dia masih kecil belum diakikahin, hendaklah dia ketika sudah besar akikah untuk diri sendiri karena orang tuanya tidak mampu. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, zalika 'alal ab. Akikah itu untuk orang tuanya, ngapain kita akikah untuk diri sendiri? Akan tetapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Tentunya ketika seseorang mampu. Dan ketika seseorang mampu pula dan ingin mensedekahkan sebagian hartanya, yaitu dalam hadis tadi mengatakan tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Jadi yang dianjurkan ketika ada bayi yang baru dilahirkan pada hari ke-7 maka disembelihkan untuknya sembelihan yang dikatakan akikah. Para ulama mengatakan hukum asalnya atau nama asal dari akikah itu adalah rambut yang ada di bayi yang dilahirkan. Akan disunnahkan untuk dicukur, ya, dihilangkan kotorannya. Nah ini yang akhirnya ini hukum asalnya. Nama akikah itu untuk rambutnya. Setelah itu pada hari yang ke-7 itu disunnahkan untuk disembelihkan seekor kambing. Sehingga karena seringnya sunnah ini diterapkan sampai orang-orang menyatakan bahwa akikah adalah sembelihan yang dilaksanakan pada hari ke-7. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan diberi nama pada hari ke-7. Ya, dicukur kemudian diberi nama. Nah, seperti yang tadi disebutkan pada redaksi penanya, memang ada sunnahnya seorang memberikan sedekah, mengeluarkan beberapa emas, ya, atau perak seberat timbangan rambutnya. Ini seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengakikahi Al-Hasan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddatan. Ya, hadis ini wallahu alam sanadnya hasan.
bisa dijadikan pegangan. Rasulullah SAW menyatakan kepada putrinya Fatimah, cukurlah rambutnya, kemudian keluarkan sedekahnya seberat timbangan rambut ini dengan fiddah. Fiddah artinya adalah perak. Tapi para ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan bukan zat peraknya itu, akan tetapi harganya, sehingga orang bisa manfaatkan harga dari sedekah yang dikeluarkan. Maka sebagian ulama mengambil qiyas atau analogi dan ditimbang dengan hadis ini, boleh juga seorang mengeluarkan dari emas atau uang, tidak apa-apa seperti itu. Nah, ini yang disyariatkan dan didoakan. Ya, didoakan semoga anak ini menjadi anak yang barokah, yang soleh, yang menjadi muslim taat. Karena hanya orang yang menjadi muslim taat yang tahu hak orang tua, yang akan berbakti kepada orang tuanya. Dan kita semua tahu bahwa anak ketika berhasil dalam pekerjaan maupun belajarnya, tapi tidak tahu tentang agama, hak orang tua, tidak mungkin berbakti. Bahkan bisa mengecewakan sekalipun prestasinya meningkat. Ya. Nah, maka harapan orang tua adalah harapan besar kepada anak keturunannya menjadi orang-orang yang soleh, generasi yang baik, yang bisa menggantikan orang tuanya atau generasi sebelumnya menjadi yang lebih baik lagi. Tentunya harapan kita adalah memberikan yang terbaik untuk mereka, bukan melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Kalau seandainya ada anak kecil lahir kemudian dikelilingkan di kampung, maka tentu orang tuanya pun kasihan. Kenapa anak kecil masih lemah dikeliling-keliling kampung kan? Apalagi kalau seandainya dinilai bahwa itu adalah akidah yang afdal, tentu tidak ada tuntunannya. Maka setiap ajaran yang tidak ada ketentuan dari Islam, maka perlu diingatkan. Ya, perlu diingatkan seperti tadi pertanyaannya, benar apa tidak benar? Ya. Besan, anak, menantu, atau saudara ketika akan melakukan sesuatu yang tidak ada sunnahnya diingatkan. Ya, karena bisa jadi mereka memang belum tahu atau hanya ikut tradisi saja. Maka diingatkan. Diingatkan dengan cara yang baik, lemah lembut. Kalau seandainya memang belum bisa untuk menerima, karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama. Otomatis untuk menerima sesuatu yang baru seringkali orang kaget, perlu waktu. Maka kita pun harus memaklumi. Harus memaklumi, akan tetapi bukan berarti kita membenarkan. Karena itu tidak ada tuntunannya. Ya. Dan tidak mungkin seseorang mengatakan ini kan hanya adat, bukan ibadah. Nah, tidak benar itu. Karena mereka seandainya dilarang, mereka akan mengatakan ini hal yang baik, ini adalah ibadah. Nah, dan kita tahu bahwa setiap yang ibadah dilakukan harus berdasar dengan dalil yang benar. Maka yang seperti ini perlu diingatkan. Kalau seandainya memang belum bisa untuk diterima, maka kita tidak perlu hadir. Karena ketika kita hadir, kita seperti mendukung acara tersebut. Nah, maka wallahu a'lam, setelah kita memberikan masukan dan ternyata memang belum bisa diterima, maka tidak apa-apa, kita tidak hadir pada acara itu, agar justru yang seperti itu bisa menjadi pengingat pula bahwa hal ini bukan sesuatu yang dianjurkan dan bukan sesuatu yang biasa, bukan remeh atau yang boleh dilakukan atau tidak melakukan, tidak. Tapi ini masalah agama, jadi kita tidak ingin menunjukkan dukungan dan kita ingin juga memberikan nasihat yang lebih maksimal. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Didik di Bogor. Semoga Allah mudahkan urusannya. Jadi kita bacakan pertanyaan kedua. Baik, ada penelpon masuk, kita dahulu penelpon yang masuk. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengan siapa di mana Bapak? dengan Adit Pak di Bandung. Bapak di Bandung ya? Oh, Bapak Adit di Bandung. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz MH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Begini Ustaz, ana mau tanya perihal soal biografi ulama. Ulama yaitu yang bernama Syekh Muhammad Mukhtar Ashinkiti. Kemudian pertanyaan yang kedua, begini Ustaz, bagaimana apa yang menjadi seseorang bila dinasehati itu malah melempar balik gitu Ustaz kepada kita, seperti contoh
seseorang ini bisa bangun subuh untuk masalah dunia, tapi untuk soal sholat subuh dia selalu telat. Nah, ketika kita dinasehati gitu, tapi malah merempel balik ke kita gitu, Ustaz. Itu kenapa dengan orang tersebut, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Masya Allah. Dua pertanyaan Ustaz. Ya. Nah, silakan Ustaz. Pertanyaan pertama, Syekh Muhammad Mukhtar Al-Shinqiti hafizahullah ta'ala, beliau adalah seorang alim yang telah belajar di Madinah dan daerah Afrika atau tidak dari daerah Shanaqitah, yang dikenal kita yang menghafal Al-Qur'annya, menghafal syair, daerah yang bahkan bisa dikatakan minim dari fasilitas, tetapi mereka adalah orang-orang yang dia dalam belajar agama. Dan beliau itu Allah sedang tinggal di daerah Arab Saudi, sehingga beliau pun memiliki warga Arab Saudi. Kemudian beliau meninggal, sehingga beliau juga dipercaya untuk menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Terakhir beliau dimasukkan ke dalam salah satu anggota Hay'ah Kibarul Ulama atau Majelis Ulama Arab Saudi. Dan itu sebatas yang tahu, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kenapa ada orang yang ketika dinasihati justru menjawab atau membantah? Kalau dalam bahasa santainya ngeyel. Ya. Memang ada orang yang modelnya seperti itu, bukan hanya sekedar masalah salat, masalah yang lain, bahkan dalam masalah akidah juga seperti itu, dalam masalah agama. Ada orang yang apabila diajak untuk berbuat baik langsung tanpa ada penolakan sama sekali. Ada orang yang perlu berdebat. Ya, maka dalam syariat, dalam Islam, metode untuk mengajak menasihati orang pun perlu bertingkat-tingkat. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ajaklah kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana, dengan hikmah. Kemudian dengan nasihat yang baik. Dan kalau perlu dengan diskusi atau berdebat dengan cara yang lebih baik lagi. Ini menunjukkan, para ulama menjelaskan, karena tipe orang berbeda-beda. Dan itu sudah sunnatullah. Ya. Sudah merupakan kehendak, ketentuan, dan takdir Allah. Ada orang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk menerima, ada yang membutuhkan waktu. Terlebih ketika orang itu memiliki wawasan sebelumnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus para da'i untuk mengajak orang masuk Islam, ketika ternyata di satu tempat penduduknya adalah orang-orang ahlul kitab, maka Rasulullah SAW memberikan wawasan dan gambaran khusus kepada para sahabat yang akan diutus, seperti ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya, kamu akan mendatangi orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka sudah pernah membaca kitab. Jadi menghadapi mereka tidak sama dengan menghadapi orang-orang biasa, orang yang awam. Sebagaimana orang-orang yang ngeyel, yang susah untuk diajak berembuk dan sebagainya, tidak sama dengan orang yang mudah untuk menerima nasihat dan masukan. Dan itu wajar. Ya. Kenapa? Itu karena Allah Azza wa Jalla tentukan seperti itu. Nah, adapun masalah menerima kebenaran atau tidak itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memberikan hidayah, entah itu hidayah ila tariq, artinya seseorang diberikan petunjuk oleh Allah untuk memeluk Islam, atau al-hidayatu fit tariq atau ala tariq, hidayah untuk menerapkan Islam, maka itu mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang mudah untuk beribadah, ada orang susah berat sekali. Ya. Salat, Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kamu perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Ya, sabarlah dalam mengajak orang untuk salat. Ya. Karena dan wastabir ini dari kata-kata sabar, akan tetapi digunakan redaksi istabir, artinya lebih sabarlah dalam memerintahkan orang untuk salat. Karena salat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan keseriusan dan tekad yang kuat. Apalagi yang diajak mungkin lebih tua, mungkin lebih banyak ilmunya, mungkin lebih kaya atau lebih apa, memiliki kelebihan sehingga secara moral dia lebih dari kita.
Maka ini seringkali membuat orang yang ngajak perlu berhati-hati dan perlu menguatkan strategi. Tidak sama ketika kita menyuruh anak kecil atau menyuruh orang yang sudah hormat kepada kita, simpati, dengan orang yang menganggap kita bukan siapa-siapa. Nah, maka perlu diatur tutur katanya, kesempatannya. Tidak sama satu keadaan kepada satu orang kita sampaikan akan menghasilkan sesuatu yang sama pula kepada orang yang lain. Maka ini perlu dipertimbangkan, termasuk diantaranya doa. Ya, doa penting sekali. Banyak sekali kisah dari Rasulullah SAW mendoakan para sahabatnya agar didapatkan hidayah. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Pamannya tidak mendapatkan hidayah, padahal yang doa Rasulullah SAW. Kemudian sebagian sahabat didoakan masuk Islam, tapi ada yang tidak, seperti itu. Maka kita hanya bertugas untuk menyampaikan sebaik-baiknya dan sesuai kemampuan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Bapak Adit di Bandung, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon yang sudah masuk. Baik, Foto TV, assalamualaikum. Ya, silakan dengan Ahmad Fatoni di Jember. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya tentang larangan mencukur jenggot, Ustaz, yang menyerupai wanita. Larangan? Mencukur jenggot yang karena menyerupai wanita. Larangan mencukur jenggot karena menyerupai wanita, ya. Ya, pertanyaan saya, apakah mencukur jenggot tersebut termasuk dosa besar, ataukah hanya sebatas anjuran saja dari Nabi SAW untuk memelihara jenggot? Baik, cukup? Iya. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Nah, Ustaz, Jember. Masya Allah. Perintah dalam sunnah atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernada tegas, ya, dan dengan berbagai redaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan urkhul liha, biarkan panjang, waffirul liha, panjangkan jenggot, ya, u'fu, ya, biarkan jenggot itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa perintah itu tidak sama dengan perbuatan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sholat demikian, tentu tidak sama dengan perintah Rasulullah SAW mengatakan lakukan demikian. Rasulullah SAW kalau makan seperti ini, dan yang kedua Rasulullah SAW mengatakan kalau makan kalian seperti ini. Nah, ini tidak sama. Ya, lafaz yang diucapkan dengan nada perintah itu lebih menekan daripada sekedar contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu seperti disebutkan oleh para ulama ahli usul. Ahlul usul mereka mengatakan bahwa pernyataan atau qauli itu lebih kuat, tegas daripada perbuatan. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak pernah menjadikan pertimbangan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus apa tidak. Akan tetapi mereka lebih suka untuk sama penampilan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka bertanya. Ketika Rasul memerintahkan, mereka kerjakan, tidak tanya, ini wajib apa enggak? Ya Rasulullah, apakah saya berdosa? Kalau saya tidak lakukan, apakah saya jadi kafir? Dan sebagainya. Tidak seperti itu. Akan tetapi begitu mereka melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan, mereka kerjakan. Ketika Rasulullah tinggalkan, mereka tinggalkan. Ada banyak contoh, di antaranya yang dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh sahabat, ittakhadhan nasu khataman min dhahab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin dari emas. Waja'ala qassahu min dakhil. Mata dari cincin itu atau kepalanya itu yang gede itu ditaruh di bagian dalam atau di bagian telapak tangannya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan bahwa cincin itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah untuk stempel. Lalu para sahabat segera mengatakan fattakhadhan nasu khawatim min dzahab. Maka para sahabat langsung ikut, mereka pakai.
Sehingga ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat menggunakan cincin itu, beliau kemudian melepas. Kemudian beliau mengatakan di atas mimbar, inni kuntu takhadtu khataman min zahab. Aku dulu pernah memakai cincin dari emas ini. Kemudian beliau ambil, kemudian beliau lepaskan. Fanaza'ahu farama bihi. Beliau kemudian ambil, lepas, kemudian ditinggalkan. Maka semua sahabat meninggalkan. Semua lepas, kemudian mereka tidak menggunakan. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menggunakan tapi pakai perak. Maka semua para sahabat menggunakan lagi pakai perak. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud disebutkan satu saat Rasulullah SAW mengimami salat untuk para sahabat dan beliau menggunakan sandal. Di tengah-tengah salat Rasulullah SAW khala'a na'alaihi faja'alaha an yasarihi. Rasulullah SAW melepaskan sandalnya kemudian diletakkan di sebelah kirinya. Ketika para sahabat yang menjadi makmum di belakangnya salat menggunakan sandal, karena pada saat itu para sahabat salat di atas tanah. Masjid Rasulullah SAW waktu itu bukan dibangun di atas lantai keramik seperti zaman sekarang. Nah, sehingga para sahabat waktu itu juga sama menggunakan salat pakai sandal. Ketika melihat Rasulullah SAW melepas sandalnya, mereka semua lepaskan. Sampai ketika selesai salatnya, falamma qada Nabi SAW salatahu, ketika Rasulullah SAW selesai salat, beliau tanya kepada para sahabatnya, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, ngapain kalian lepas juga sandal kalian? Maka kata para sahabat, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa khala'na ni'alana. Kami melihat engkau melepas sandal, kami pun melepas sandalnya. Maka Rasulullah mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima adha. Jibril mendatangiku kemudian mengatakan bahwa di kakiku atau di sandalku itu ada najisnya, maka aku lepaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak tanya-tanya, ini wajib apa sunnah, kalau dilakukan makruh atau haram. Kalau seandainya aku lakukan, maka aku terjerumuskan dosa besar atau syirik atau aku menjadi murtad dan sebagainya. Mereka tidak pertimbangkan itu. Ya. Kemudian termasuk yang terakhir di antara contoh yang penting adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Beliau membantu Rasulullah SAW satu saat. Rasulullah SAW mendapat undangan dari seorang tukang jahit, diundang makan. Maka Anas menyertai, ikut. Setelah itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW mendapat hidangan, ada dagingnya, ada dubbanya. Dubba itu artinya buah-buahan dari buah labu. Dijadikan sayur bisa, dijadikan makanan buah dan campuran lainnya juga bisa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba min hafatayhi sahfah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengereti atau membersihkan piringnya dari bekas labu yang tersisa di situ. Betul-betul maknanya lah apa kata Anas? "Fama ziltu uhibbu ad-dubba min yawma'il." Dari sejak saat itu aku suka makan dubba. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dikatakan, "Fama suni'a li ta'amun aqdiru an yuj'ala fihi dubba illa suni'." Tidaklah aku dibuatkan hidangan makanan dan aku bisa perintahkan, ayo tambahkan dubba di situ atau buah labu, maka aku akan perintahkan. Sampai masalah makan, makanan kan adalah hal yang mubah. Adalah hal yang mubah. Kalau tidak makan dubba, tidak makan buah labu tidak apa-apa. Sekarang kita lebih suka sate misalkan atau ayam panggang, tidak apa-apa. Akan tetapi para sahabat ketika mereka cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tertarik untuk mengikuti tanpa mempertimbangkan apa motif pelaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa mereka sampai Allah ridhai? Kenapa sampai Allah lebihkan mereka? Mereka sampai dijadikan hatinya paling bersih karena mereka tidak banyak pertanyaan, tidak mau banyak bantah. Ya, Rasulullah perintahkan mereka kerjakan dan sebagainya. Bahkan di antara mereka seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasul, aku jadikan ayah ibuku sebagai taruhan. Semua untuk membela engkau ya Rasulullah SAW. Seperti itu perjuangan mereka. Nah, maka dalam perintah jenggot Rasulullah SAW sudah perintahkan. Maka tidak pantas orang zaman sekarang milih-milih, mikir-mikir dulu, ini perintahnya sunnah atau wajib. Kalau aku tidak kerjakan, maka aku akan menjadi orang seperti apa.
kita katakan jawabannya, kalau antum kerjakan, antum seperti Rasul SAW. Tapi kalau antum tidak kerjakan, maka antum tidak seperti Rasul, tapi antum akan seperti orang-orang yang tidak seperti Rasul. Yaitu orang-orang yang menghina sunnah Rasul SAW, sunnah jenggot, atau ada orang-orang itu orang-orang Yahudi yang jenggotan itu. Nah, tadi yang disebutkan bahwa mencukur jenggot, ini biar tidak sama dengan perempuan, wallahu a'lam. Yang ada dalam hadis adalah biar tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan u'ful liha tukhaliful yahud, atau kama qala Rasulullah. Kalian jangan cukur jenggot kalian, biarkan panjang, dan jangan sama dengan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi terbiasa mencukur jenggot mereka. Nah, bukan seperti orang perempuan. Dan memang orang yang tidak jenggotan itu banyak seperti perempuan, karena perempuan jarang yang jenggotan, atau memang hampir semua tidak ada jenggotan. Kalau ada yang jenggotan mungkin biasanya ada kelebihan hormon dan sebagainya. Nah, tapi yang ada dalam hadis adalah kita diperintahkan untuk menyisih orang Yahudi ketika mereka sering mencukur jenggot. Akan tetapi seandainya sebagian mereka memanjangkan jenggot, bukan berarti kemudian kalau gitu kita yang pendekkan jenggot, tidak seperti itu. Karena buktinya itu sedikit sekali mereka yang manjangkan jenggot, yang lebih banyak cukur jenggotnya. Ya, itu hanya alasan orang-orang yang malas untuk mencukur jenggot, memanjangkan jenggot. Katakan orang-orang Yahudi sekarang pada memanjangkan jenggot. Ya, ini tidak banyak dari mereka. Lebih banyak yang mencukur jenggot, dan secara tegas Rasulullah SAW memerintahkan. Maka ketika ada kesempatan untuk memanjangkan jenggot, itu adalah kemuliaan. Itu karunia Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan jenggot itu kemuliaan, kewibawaan, dan cukup kita mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mirip dengan Abu Bakar, mirip dengan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, mereka berjenggot ketika mereka membaca Al-Quran, jenggot mereka bergerak-gerak, luar biasa, luar biasa. Ya, banyak orang yang juga ingin berjenggot, akan tapi memang Allah Azza wa Jalla memberikan jenggot ya segini saja. Ya, maka orang yang sudah diberikan Allah berupa nikmat jenggot, disyukuri, jangan dipotong-potong, ya. Dicukur, oh enggak, istri saya enggak bilang enggak bagus, orang tua saya bilang enggak bagus. Iya, tapi Rasulullah SAW bilang bagus, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak sempurna iman kalian sampai melebihkan aku dalam kecintaan daripada cinta kepada anak, orang tua, dan semua manusia. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ahmad Fatuni di Jember, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon, pertanyaan ketiga kita. Kesempatan kali ini dari Bu Rosmini di Cipacitan, ya. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin menanyakan tentang doa di dalam ruku. Yang pertama saya mendapatkan dari Ustadz. Alhamdulillah bisa menambah amalan kita. Yang kedua ini kok saya dapat, ya awalnya sama dengan yang diberikan dari Ustadz itu. Tapi ini ada tambahannya. Tambahannya diantaranya wa 'alaika tawakkaltu anta robi khosanga samni wa basori wa dami wa lahmi wa ngademi wa ngasobi lillahi rabbil alamin. Seperti itu, ada tambahan-tambahan seperti itu. Apa juga ini hadisnya sahih, bisa diamalkan atau bagaimana Ustaz? Kami sangat mengharapkan kejelasannya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang kemarin juga ditanyakan pada pekan sebelumnya tentang la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, ini juga ditanyakan pada pekan yang lalu oleh Bu Rusmini. Dan hadis ini yang redaksi yang disebutkan oleh Bu Rusmini untuk dibacakan kepada orang yang sakit, Ana belum dapatkan.
Tapi yang ana dapatkan ada dua riwayat. Yang satu mengatakan barang siapa yang membaca doa 5 tahlil ini, tadi disebutkan la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, barang siapa yang membaca 5 tahlil ini, lam yas'alillahu khairan minha. Kata Rasulullah SAW, dia tidak meminta kepada Allah yang lebih baik dari 5 hal ini. Akan tapi wallahu a'lam, hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama. Kemudian ada riwayat yang lain yang sahih, yaitu setiap membaca masing-masing dari 5 tahlil ini, Rasulullah SAW menyatakan Allah Azza wa Jalla menjawab dengan mengatakan sadaqa abdi, hambaku telah jujur, hambaku benar, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Kemudian pada pertama wa ana akbar, aku memang yang paling besar. Kemudian pada lafaz kedua la ilaha illallah wahdah, ya tidak ada Rabb selain ana dan akulah satu-satunya, dan sampai akhir hadis. Hadis itu sahih, menunjukkan keistimewaan zikir ini, membaca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, sampai akhir dari 5 tahlil itu. Adapun yang dikatakan oleh Bu Rusmini, ditanyakan pada pertemuan sebelumnya, ana belum mendapatkan sampai sekarang untuk dibacakan ke doa sebagai doa untuk orang sakit, wallahu a'lam. Kemudian doa yang barusan untuk ruku', ya, lafaz yang disebutkan barusan mirip dengan apa yang kita sampaikan dalam Sahih Muslim kemarin. Ya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Itu yang kita katakan lafaz doa yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, adapun lafaz yang disebutkan oleh Bu Rusmini barusan, ini beberapa kata-katanya ada yang sama. Beberapa katanya ada yang sama, tapi ada beberapa tambahannya. Wallahu a'lam, bisa jadi lafaz itu sahih, bisa jadi tidak juga. Ana belum mendapatkan riwayat itu, akan tetapi seandainya kita mencukupkan apa yang kita dengar kemarin, toh lafaz-lafaznya sama, hanya memang tidak ada tambahan yang barusan disebutkan, akan tetapi lafaz itu sudah jelas dalam Sahih Muslim, maka itu yang lebih tenang dan aman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masyaallah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Rusmini di Pacitan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz via website. Pertanyaan kedua dari Nurul Hasanah di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah sholat duha 2 rakaat sama nilainya kalau kita bersedekah seperti ke orang miskin, yatim piatu, dan lain-lain? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sholat duha ini pernah disebutkan dalam Sahih Muslim, bukan seperti sedekah kepada orang miskin, akan tetapi sedekah yang perlu tunaikan untuk 360% yang ada dalam tubuh kita. Dalam Sahih Muslim dikatakan yusbihu ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ya, pada setiap hari kita perlu menunaikan sedekah untuk setiap persendian dan tulang-tulang yang kita miliki. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil yang kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga dinilai sebagai sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir yang kita baca adalah sedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap yang kita sebutkan alhamdulillah dinilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf nahi munkar wa nahyun 'anil munkar sadaqah, kata Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi munkar, merintahkan kepada kebaikan, melarang dari keburukan, itu merupakan sedekah yang Allah nilai. Dan Rasulullah SAW kemudian di dalam Sahih Muslim mengatakan, wa yujzi'u 'an dzalika kullihi raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, yang bisa mewakili semua sedekah-sedekah ini adalah 2 rakaat salat duha. Nah, ini menunjukkan fadilah
salat duha. Orang yang melakukan 2 rakaat saja salat duha, maka dia seolah-olah telah menunaikan hak untuk sedekah pada setiap persendian yang ada dalam tubuh manusia. Dalam riwayat Abi Dawud dengan sanad yang sahih disebutkan fil insani 360 mifsal. Pada persendian atau pada tubuh orang, setiap masing-masing manusia terdapat 360 mifsal. Mifsal persendian. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan an kulli mifsalin minhu bisadaqah. Ya. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minhu bisadaqah. Maka hendaklah orang yang memiliki 360 persendian ini menunaikan sedekah dari masing-masing persendian. Nah, maka ini menjadi jelas jumlah dari persendian yang kita miliki. Lalu Allah Azza wa Jalla menganjurkan kita untuk bersedekah untuk masing-masing persendian itu, dan orang yang melakukan salat duha seperti melaksanakan sedekah dari jumlah ini. Ini menunjukkan keistimewaan. Ini menunjukkan keistimewaan salat duha. Tapi apakah sama dengan sedekah kepada fakir miskin? Wallahu a'lam, karena dalam hadis disebutkan seperti ini. Ada fadilahnya, itu sudah jelas dalam hadis tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah. Tip Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Nurul Hasanah di Bogor, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari website. Pertanyaan ketiga dari website dari Abu Alif di Papua Barat, Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dalam buku sifat sholat Nabi disebutkan ada beberapa macam bacaan doa dalam sujud. Apakah boleh ketika sujud membaca 2 atau 3 macam doa dalam sujud ya Ustadz? Jika diperbolehkan, apakah hal demikian itu termasuk bid'ah? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, memang benar dalam riwayat yang lainnya. Baca doa dan ruku, sujud, iftitah, kemudian tasyahud dan lain-lainnya, termasuk zikir setelah sholat, zikir akan tidur, dan doa-doa lainnya di dalam maupun di luar sholat, terdapat riwayat yang banyak. Nah, sehingga para ulama mengatakan yang paling baik adalah kita bisa mengganti-ganti agar kita melaksanakan semua sunnah itu, kemudian kita bisa menambah kekhusyuan. Karena ketika doa yang kita baca, kita panjatkan sudah seringkali kita di luar di luar perhatian. Itu sudah karena saking biasanya sehingga kita refleks aja membaca doa itu seolah tidak perhatian, sudah tidak perhatian lagi dengan lafaz yang kita ucap. Maka ketika kita mengganti-ganti itu akan menambah kekhusyuan dalam sholat kita. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah boleh seseorang menggabungkan antara 2 doa yang berbeda? Yang jelas semua doa ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan doa atau membaca ini dalam kesempatan berbeda-beda. Maka ada 2 pendapat di antara para ulama yang menyikapi apakah boleh atau tidak dalam mengumpulkan 2 doa yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, karena dua-duanya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu merupakan doa yang boleh dibaca di dalam sholat, dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita baca aja semuanya. Nah, kemudian yang kedua, pendapat mengatakan memang betul semua doa ini memang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menggunakan doa ini, terkadang juga membaca doa yang lain, bukan mengumpulkannya. Maka ketika seseorang mengumpulkan 2 doa yang berbeda dalam kondisi yang sama, dalam satu sholat yang sama, maka dia telah melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lebih amannya adalah seorang mengikuti pendapat yang kedua, itu lebih aman. Ya. Seandainya dia tidak membaca 2 doa yang berbeda, dia tidak akan disalahkan oleh orang yang membolehkan. Ya. Orang yang membolehkan tidak akan menuntut dia untuk mempraktekkan menggabungkan 2 doa yang berbeda. Akan tetapi jika seandainya dia milih pendapat yang pertama dengan menggabungkan 2 doa, dia akan dikritik oleh orang yang kedua, yang mengambil pendapat yang kedua. Kenapa? Ini melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW membaca 2 doa ini, akan tetapi kan dalam sholat yang berbeda. Seperti itu. Maka wallahu a'lam, pendapat yang lebih hati-hati adalah kita tidak menggabungkan bacaan
yang berbeda dalam satu gerakan dalam sholat. Wallahu taala a'lam bissawab. Masya Allah, jelas sekali, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Abu Alif di Papua Sorong, semoga bisa difahami. Tip, masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan masih dari via website. Pertanyaan keempat dari hamba Allah di Jambi, Kabupaten Tebo. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh mengulang-ulang bacaan sholat, contoh ketika ihtidal, Rabbana walakal hamdu, untuk menyeimbangkan ketika berdiri membaca 2 juz? Pertanyaan kedua, bolehkah setiap sholat tahajud malam Jumat kita membaca surat Al-Kahfi? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Wa baraka fikum. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah bolehkah kita mengulang-ulang doa dalam satu gerakan dalam sholat untuk menyemakan rukun yang dilakukan kalau seandainya sebelumnya panjang. Ini perlu dijelaskan bahwa dalam sebuah hadis yang sahih dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan waktu salata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku perhatikan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fara'aitu fawajadtu qiyamahu farak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi wa sajdatahu wa jalsatahu baina as-sajdatain wa sajdatahu wa jalsatahu ma baina at-taslimi wa al-insirafi qariban min as-sawa. Nah, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, maka aku melihat panjangnya berdiri beliau, kemudian ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, bahkan ketika duduk zikir sebelum beliau bangkit, hampir sama semuanya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, ma khalal qiyam wal qu'ud qariban min sawa. Yang tidak dihitung adalah selain berdiri dan duduk. Duduk bisa panjang, berdiri bisa panjang. Akan tapi yang selain itu hampir sama. Rukunya antara 2 sujud, kemudian i'tidal itu hampir sama semuanya. Kalau berdiri panjang sekali memang. Kalau duduk bisa jadi panjang sekali. Tapi yang selain itu sama. Nah ini para ulama sebagian mengatakan bahwa yang dikatakan panjang adalah panjang yang betul-betul sama. Tapi ini pendapat yang wallahu a'lam tidak secara mutlak benar, karena tidak mungkin disamakan antara berdiri ketika sholat baca Al-Fatihah, kemudian baca surat yang panjang, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat malam Rasulullah SAW membaca surat Ali Imran, surat An-Nisa. Lalu ketika ruku panjangnya sama, membaca sampai 6 juz seperti itu. Ruku seperti membaca 6 juz. Tidak mungkin. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, seandainya itu dimaknai apa adanya seperti itu, mungkin bisa terjadi, tapi kadang-kadang tidak semestinya dan tidak seterusnya. Akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran apa yang ditekankan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau katakan yang dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW apabila panjang-panjang sekali, apabila pendek-pendek sekali, maksudnya adalah ketika beliau menambah panjang berdiri, beliau akan menambah panjang rukuknya, beliau akan menambah panjang sujudnya, beliau akan menambahkan panjang i'tidal dan sebagainya. Akan tapi tidak mesti pada setiap gerakan itu memiliki panjang yang sama. Seperti yang kita sebutkan tadi, tidak mungkin Rasulullah SAW menyamakan rukuk dengan sepanjang ketika berdiri beliau membaca surat Al-Baqarah 2,5 juz, kemudian tambah surat Ali Imran, kemudian tambah surat An-Nisa, itu panjang sekali. Itu sampai 5 juz lebih. Maka tidak mungkin rukuknya juga sepanjang itu. Maka wallahu alam, yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab dalam kitab mereka berdua Fathul Bari adalah maksudnya apabila beliau panjangkan tambahan pada berdiri, beliau akan tambah panjangkan rukuk, beliau akan tambah panjangkan sujudnya dan sebagainya. Kemudian boleh atau tidak mengulang-ulang bacaan dalam satu gerakan? Allah alam boleh. Ini seperti pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh apa tidak seorang ketika i'tidal beliau memanjangkan doanya agar dekat atau sama dengan rukuknya, maka tidak apa-apa. Dia pilih bacaan yang paling panjang, misalkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd
أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Panjangkan doa itu tidak apa-apa. Kalau mau diulang lagi, wallah alam tidak apa-apa. Seperti itu yang pernah disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian membaca salat malam. Pertanyaan kedua ini, membaca salat malam pada malam hari Jumat dengan baca surat Al-Kahfi. Kalau seandainya tidak diniati itu adalah sebuah sunnah khusus bahwa sholat malam pada malam Jumat bacanya surat Al-Kahfi tidak sunnah, maka tidak apa-apa. Kalau dia niatkan itu sunnah, maka itu perlu dalil. Akan tetapi secara umum membaca surat Al-Kahfi adalah sunnah, dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah, dalam riwayat dikatakan yaumul jumu'ah adha'a lahu min an-nuri ma baina al-jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan diterangi cahaya antara dua Jumat. Maka seandainya dia ingin bacanya pada malam Jumat, kemudian dia baca entah dalam sholat atau di luar sholat, tidak apa-apa seperti itu. Dan dia baca sholat malam atau sholat isya atau sholat maghrib dan sebagainya, insya Allah tidak mengapa. Dan sholat malam pun tidak mengapa. Yang penting jangan dinilai atau diyakini bahwa sholat sunnah malam tahajud lailatul jumu'ah atau malam Jumat adalah sunnah membaca surat Al-Kahfi. Nah, baru kita butuh dalil untuk itu. Tapi kalau hanya sekedar ingin membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat sekaligus malam Jumat tahajudnya, tidak apa-apa insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama hamba Allah di Jambi Kabupaten Tebo, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Dan berikutnya sama azani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kurang tugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saksikan live interaktif setelah ini insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, pembahasan tentang ekonomi Islam jam 17.00 waktu Indonesia Barat insya Allah setelah acara ini. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.